Langsung saja kita lanjutkan dialog pagi hari ini. Kalau dari Bang Iqbal, PKS ini sebenarnya masih solidkah satu suara Anies Sohibul Iman, atau jangan-jangan sudah mulai ada pergerakan memikirkan utak-atik yang lain? Ya, saya kira memang kami saat ini statement dari pimpinan sudah jelas ya, bahwa kalau Mas Anies ingin didukung oleh PKS, pilihannya dua aja. Masuk menjadi kader atau wakilnya dari PKS, yaitu Pak Sohibul Iman. Dan nama pasangan sudah cukup aman, Jakarta aman. Artinya sudah firm ya? Iya. Kalau dua pilihan itu tidak diambil, akan melepas Anies atau bagaimana? Ya tentu saja, berarti kan memang syarat itu tidak dipenuhi. Artinya kita punya opsi lain. Bisa jadi banyak skenario kan. Tentu saja kita sebagai partai politik harus memilih, harus mengusung karena ada aturannya. Dan ini kami tentu saja menjadi salah satu opsi saat ini yang menurut kami terbaik. Bagaimana pasangan aman ini bisa berlayar di Jakarta. Tapi responnya kayaknya kurang baik dari partai-partai lain. PKB masih belum respon positif, apalagi PDIP yang kemudian lagi digadang-gadang masuk. Ya saya kira kan yang menilai itu kan masyarakat ya, termasuk hasil survei ya. Karena Mas Anies ini ketika menjadi gubernur tingkat kepuasan yang sangat tinggi, pernah menjadi calon presiden, kami optimis bahwa pasangan ini akan menang. Kenapa? Karena belum ada sebelumnya calon gubernur yang pernah jadi calon presiden. Tentu saja ini berbeda. Kalau ada hipotesis mengatakan kan gubernur di DKI ini nggak pernah 2 periode katanya. Incumbent-nya selalu kalah katanya. Tapi yang kali ini bedanya adalah incumbent-nya pernah menjadi calon presiden. Nah, kalau bahas mengenai koalisinya gimana kira-kira? Ya saya kira semua komunikasi politik sedang kami lakukan ya. Dengan teman-teman Nasdem, dengan PKB, dengan PDIP juga, termasuk partai-partai lain. Dengan Golkar ya, dengan Gerindra juga. Jadi semuanya sedang masih dinamis, tetapi bagi kami kali ini sebagai pemenang pemilu di Jakarta, yang kedua kalinya kami menang ya, 2004 kita pernah menang, kali ini kita menang. Dan sebelum ada Mas Anies kita dukung, kita udah pernah menang gitu loh. Jadi ini memang Jakarta ini basis PKS. Ini adalah politik teritorial PKS. Dan kami berharap ini adalah momentum bagi PKS untuk kadernya, apalagi Pak Sohibul Iman mantan presiden, pernah menjadi anggota DPR RI di Jakarta 2 dengan suara yang sangat signifikan, mantan rektor, mantan wakil ketua DPR RI, saya kira ini pilihan yang terbaik. Oke, apabila memang kemudian nanti ternyata PKB memutuskan untuk tidak bergabung, PDIP juga tidak bergabung, kemana nanti PKS akan ini? Apakah sudah ada deal-dealan dengan Nasdem misalnya di belakang layar yang kita tidak tahu, dan terasa vibe PD-nya kelihatan banget gitu pagi hari ini? Ya komunikasi saya kira sudah ya, komunikasi secara formal maupun informal ya. Dengan teman-teman Nasdem sudah ada, dengan Bang Surya Paloh, pimpinan kita juga ada komunikasi. Sebelum kita deklarasi kita sudah komunikasi juga. Artinya kita berharap bahwa dukungan dari Nasdem dan PKS ya, dan di partai-partai lain ini akan terus bertambah. Tunggu bersama, oke. Kalau dari Kang Ujang melihatnya gimana nih? Kira-kira dari PKS sendiri sejauh ini memang masih firm karena memang sudah ada deal-dealan tertentu. Kalau dari Kang Ujang melihatnya? Ya, saya melihatnya menarik kalau kita bicara tadi aman ya, Anies Sohibul Iman. Tetapi kalau saya melihat dalam konteks kuota 20% masih belum aman, Bang Iqbal. Oh gitu ya? Iya, jadi agak berat. Karena begini, kalau saya analisa gitu ya, pasangan ini oke, bisa dijual. Tapi dalam konteks untuk bisa mendapatkan dukungan tadi itu agak berat. Kenapa? Partai-partai yang ada misalkan PDIP, ya PKB, Nasdem tentu ingin menawarkan juga calon wakil gubernurnya. Kami juga dong punya hak untuk itu. Nah, kesalahan PKS adalah bagi saya gitu ya, ini analisa gitu ya. Paket koalisinya belum ada, tetapi paket pasangannya sudah ada. Ya biasanya dibicarakan lebih awal dulu koalisinya, partai mana, bicara apa, berganding posisinya seperti apa, baru pasangannya dibicarakan. Ini tidak, PKS langsung mengunci nama Anies dan Sohibul Iman, dan itu sebenarnya dalam politik oke-oke saja, tapi rentan tidak akan mendapat dukungan dari partai yang lain, yang pertama. Yang kedua, saya melihat rentan juga menjadi musuh bersama juga. Nah, misalkan PKB yang tadinya mendukung, ya kan, bahwa DPW PKB mendeklarasikan Anies, tetapi ketika sudah berpasangan dengan Sohibul Iman kan akan menarik dukungan juga. Ini yang menjadi persoalan. Nah, saya mengatakan, kalau istilah saya, nanti Bang Iqbal jangan tersinggung ya. Jadi Anies ya yes gitu ya, tapi Sohibul Imannya masih no, masih loh ya, masih no. Oleh karena itu tarik-menarik dalam konteks power interplay ya partai-partai ini gitu, bahwa PKB, PDIP termasuk Nasdem agak sulit untuk bisa tadi mendukung pasangan
Anies dengan Sohibul Iman ini kerumitannya di situ sebenarnya. Ini sebenarnya langkahnya dari PKS ini untuk mengunci partai koalisi lain untuk ikut bergabung atau mengunci Aniesnya supaya masuk ke jadi kader? Nah ini dilema juga kan begini, Anies itu kan kalau bagi saya ya, ini satu suara, ceruk suara yang sama. Anies identik dengan PKS, dan Anies tanpa PKS juga agak sulit. Susahnya begitu, jadi paket ini juga sulit untuk bisa mendapatkan dukungan. Tetapi Anies tanpa PKS juga agak berat. Ini problemnya. Jadi perlu menjadi kader nggak Anies? Nah, saya bahkan berbicara dengan juru bicara yang lain ya, Kang Pipin mengatakan ya, syarat PKS tadi dikatakan oleh Bang Iqbal bahwa menjadi kader pilihannya atau wakilnya dari kami. Karena kan kita tahu bahwa PKS 2 kali gagal menjadi calon wakil gubernur. Ketika misalkan bersaing dengan Pak Sandiaga Uno, dan Pak Sandiaga ketika menjadi cawapres juga yang jadinya Gerindra. Kan ini menjadi trauma yang panjang sehingga ya paket Anies itu langsung dipasangkan dengan Pak Sohibul Iman. Tetapi tadi dilemanya adalah agak sulit, agak berat untuk mendapatkan dukungan dari partai lain. Itu yang menjadi persoalan. Bang Iqbal, agak sulit nih Bang. Sistematisnya, matematikanya, hitung-hitungannya tadi agak sulit dapat dari partai-partai lain untuk mendukung Anies Sohibul Iman. Nah, kecuali ada kompensasi ya, kita tidak tahu. Belakang deal-dealannya di belakang gitu ya, mungkin ya. Bang Iqbal. Ya saya kira memang kan dalam politik ada yang front stage, ada backstage ya. Nggak mungkin kita ceritakan lah. Ini kayaknya penting nih di belakang panggungnya nih. Ya, jadi kenapa PKS percaya diri, kenapa PKS berani. Dan memang wajar aja, masa partai pemenang nggak berani, nggak percaya diri gitu. Partai yang belum punya calon aja mau kok. Karena mungkin selama ini banyak ya, jadi jadi kan wajar. Bayangkan kita pemenang, ya kita ketua DPRD-nya dari PKS. Ketika Bang Sandi jadi cawapres, kosong, ya kan? Harusnya kan dikasih PKS dong, ya kan? Komitmen nggak tidak berjalan, ya kan? Ketika Sandi Mardani sudah deklarasi, kita ngalah lagi sama Pak Anies gitu loh. Dan saya kira wajar kalau hari ini kita sedikit ngotot ya, dalam tanda kutip ya, sedikit lebih berani, lebih percaya diri. Karena kita sebagai pemenang, kalau kita nggak pemenang kita juga ngapain juga gitu loh. Tapi kita sebagai pemenang, rasionalisasinya itu masuk ke masyarakat bahwa kalau justru Mas Anies itu beruntung didukung mengambil wakilnya PKS. Kenapa? Karena ketua DPRD-nya ke depan dari PKS. Dan PKS ini polanya, kalau yang diusung itu adalah kadernya atau pemimpinnya, kiadahnya, itu luar biasa semangatnya, bisa 3 kali lipat. Karena ada semangat spirit perjuangannya gitu loh. Dibanding cuma ngusung-ngusung orang doang. Jadi ini keuntungan buat Anies justru gitu. Karena saling menguntungkan. Mesin politiknya juga berjalan. Mesin politiknya berjalan kencang. Kencangnya 3 kali lipat gitu. Oke, tapi masalahnya sekarang pasangan aman ini Anies Sohibul Iman lagi disodorkan lagi pasangan angkasa, Anies Andika Perkasa. Ya, asal aja nih saya nih. Nggak tahu apa itu benar singkatannya. Boleh juga. Dan angkasa ini ya, Anies Andika Perkasa ini menjadi satu hal. Kalau saya baca artikelnya Kang Ujang, ini pasangan yang ideal loh sebenarnya. Nah, ini apakah akan tetap diajukan dari PDIP bahwa jadi angkasa terus Anies Andika ini kemudian jadi pasangan yang firm dari PDIP, atau memang tadi kan tawarannya ada PKB yang pun bisa jadi poros baru nih Bang. Salah satu hal yang menggiurkan juga bagi PDIP, Andika bisa jadi cagupnya. Iya, meskipun kami masih belum menyampaikan pasangan resmi ya, karena itu jelas, tapi dari perspektif diskursus, maka kami harus memulai bahwa Jakarta ini adalah bernuansa beratmosfer ibu kota republik. Bahwa nanti misalnya jadi pindah ke IKN pun, maka Jakarta itu tidak bisa dilepas. Ada masih atmosfer sebagai ya? nuansa republik. Maka kita bangun Jakarta ini sebagai milik bersama, milik kita bersama. Maka walaupun misalnya PD Perjuangan pernah menang beberapa kali di DKI, baik di Pilkada maupun di Pileg, kami letakkan itu sebagai milik bersama, milik republik. Karena dia nuansa milik bersama gitu. Bukan milik PKS gitu maksudnya. Berbeda secara signifikan dengan daerah-daerah yang lain. Itulah pembeda Jakarta dengan daerah-daerah yang lain. Nah, oleh karena itu maka saya kebetulan waktu di awal reformasi ini kan 2002 masih dipilih secara perwakilan oleh DPRD. Pak Sutioso terpilih. Kemudian kebetulan saya juga ikut tim waktu Pak Fauzi Bowo menang, mengalahkan pasangan calon lain tahun 2002, dan 2012 Pak Jokowi mengalahkan Pak Fauzi Bowo, dan itu tetap pada posisi PD Perjuangan mencalonkan yang menang. Kemudian juga pertarungan sengit itu di 2017. Sebetulnya banyak pasangan calon, tapi karena ini harus lebih 50%,
maka harus ada putaran kedua. Nah, dalam perspektif itu sebetulnya bukan soal pilkadanya ansih menghasilkan formasi kepemimpinan dan sirkulasi kepemimpinan, tapi bisakah pilkada ini memperkuat Jakarta sebagai milik bersama? Karena kita harus membedakannya secara signifikan dengan daerah-daerah yang lain. Maka bersama nih gimana Bang? Maka dalam perspektif itu kan perlu pertama kehati-hatian, perlu pertimbangan yang strategis, perlu kajian. Makanya sampai sekarang belum kita menyampaikan secara resmi, dan ada banyak variabel yang dikalkulasi. Tapi kalau persentasenya lah paling tidak, Anies Perkasa ini, Anies atau di angkasa ya kalau Alfat bilang gitu ya, Anies Andika Perkasa ini berapa persen kansnya? Tapi dijawabnya nanti, kita ulas lagi lebih dalam, bisa jadi akan segera kembali.